Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia cingagan na lino macinay. Ilaw. Coba. Itu kan ada di sini tuh. Kan kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan apa di dunia? Kalau bupati kau minta di sini. Kalau anak minta di sini. Itu kan makanya disebut sapu jagat karena belum ada isinya. Semua isinya dunia bisa kau kasih masuk. Makanya dikosongkan, tinggal kau yang ngisi. Makanya disebut cek kosong. Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah minta di sini. Wa fil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah, minta juga wa fil akhirati hasanah, supaya dia baik di akhirat. Wa qina azabannar, jangan engkau sentuhkan api neraka denganku dengan apa yang saya minta itu. Jina tunak kada gurutta bupati wakibo manci bupati mati. Camak wakibo camak jadi nama. Ukitanga nabi wakibo kumana itu nila. Jina tunak kada do atalul lapak mapasi sumpul letu suruh mon itu dimasuk. Oh itu dirahasiakan betul itu. Pakai ini tawadu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Makanya Nabi setiap masalah dihadapi kan dia sholat. Coba. Dia akan mengatakan arifna ya Bilal. Ini yang orang tidak pakai Pak. Senjata sholat ini yang tidak dipakai orang. Makanya ulama sama juga dengan ini Pak Kiai di sini ada. Yang sering datang ke rumah itu tahlilan toh, baca-baca doa itu. Ambil makanan baru dah masalah syaitan hadratin dulu. Dan begitu. Sebenarnya awalnya itu Rasulullah datang ke rumahnya Ibnu Abbas. Di rumahnya Ibnu Abbas Nabi dihidangkan makanan. Nabi katakan, wahai Ibnu Abbas, karena kau bersedekah makanan untukku, carikan saya tempat, saya mau mendoakan kamu. Kemudian Ibnu Abbas tunjukkan di pojok rumahnya, Nabi ambil air wudhu, kemudian sholat di sana, kemudian dia mendoakan. Sebenarnya itu kalau baca doa salamat, baca doa wariyala itu sholat sunnah 3 rakaat baru doakan orang. Bukan duduk di depan makan. Jadi masalah. Tapi karena imam kita terlalu sibuk, karena banyak yang SMS Pak Imam jam berapa ini? Jadwal ini. Nah itu sehingga duduk aja baca doakan. Kan begitu. Karena kalau kita doakan menunggu sampai hari Kamis. Tapi kalau kita sholat dan memintakan dia dalam sholat sebagaimana Nabi lakukan kepada Ibnu Abbas, maka itu tanpa perantara. Itu aja kuncinya. Tapi orang Bugis itu pintar, karena dia sudah baca banyak hadis. Nah bilang, oh karena tidak salat Pak Imam, dia kali. Dia kasih amplop, sekaligus kasih makanan. Kalau doanya tidak diterima, berkahnya makanannya sampai. Itu kuncinya. Makanya Pak Imam itu kalau baca doa Pak tidak makan, gati memang do cilindah. Iya, masalahnya kan doamu bisa saja tertutup toh, terhijab. Makanya kalau tidak makan kan Nabi mengatakan siapa yang memberi makan kepada tamunya 40 hari 40 malam baru habis di dalam perutnya. Setiap dia mendirikan sholat itu malaikat ribuan mendoakan dia supaya tertolak dari bala. Ini saja. Makanya sebenarnya kalau mau selamat Pak gampang aja, kasih makan saja Pak Imam. Iya, gampang aja. Makanya di situ ada namanya barakah Jumat, Jumat berkah, ada namanya sedekah subuh kan di situ. Yang banyak orang tidak tahu Pak. Orang kalau sedekah duhur dengan sedekah subuh itu tidak sama. Walaupun besar jumlahnya sedekah duhur, itu pasti tidak sama. Apanya yang beda? Yang beda itu doanya malaikat, bukan uangnya. Karena sholat subuh itu kan disaksikan 2 kelompok malaikat. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ketemu di subuh hari. Nanti siang baru dia naik. Nanti kelihatan tanah itu baru naik. Ayam juga akan turun. Makanya, karena 2 kelompok malaikat mendoakan di subuh hari, makanya sedekah subuh itu istimewa. Kalau duhur tinggal 1 kelompok. Sama di petugasnya Pertamina toh. Petugas Pertamina yang jaga siang dan jaga malam itu ketemu di pagi hari. Makanya petugas di situ ketemu banyak. Malaikat itu sebelum naik melapor kepada Allah, itu sudah kita sedekah. Makanya 2 kelompok malaikat ini mendoakan. Makanya sedekah subuh istimewa. Ada juga orang mengakali Pak. Nah bila daripada capek-capek setiap subuh, lebih baik sekaligus saja. Tanggal 1 500.000 daripada 5.000 satu hari. Capek-capek. Saya mengatakan kau benar. Untung dalam sisi pahala, tapi kau rugi dalam sisi doa.
Karena malaikat itu seperti komputer. Kalau kau sedekah, dia berdoa. Kalau tidak, dia diam juga. Makanya malaikat bilang, tanggal 1 doakan. Kita istirahat dulu. Nanti tanggal 1 lagi baru doakan dia. Itu jadi masalah. Makanya kan agama begitu. Makanya ulama, dari situlah Nabi mengatakan, amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqomah wa inqalla, walaupun sedikit. Jadi jangan lihat banyaknya, yang penting istiqomah. Itu aja, makanya sedekah subuh. Kenapa? Jadi jangan sedekah ya, bukan infak. Kenapa disebut sedekah? Kalau infak pasti harta. Kalau sedekah itu banyak. Ibu yang tidak punya uang, oh tidak bisa, saya tidak punya uang. Kalau punya suami, berhubungan sesudah sholat subuh. Iya, itu sedekah, itu betul. Bikinkan air panas suami kita, bikinkan teh, itu sedekah itu. Menyisir rambut anak, itu sedekah itu. Yang banyak orang terformat itu sedekah langsung bilang uang. Oh tidak. Makanya kenapa dalam kaidah hikmah itu, tempat berhubungan yang paling bagus, waktu berhubungan yang paling bagus itu ada 2. Sesudah sholat duhur, yang kedua sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu yang paling bagus. Guru tak Profesor Dr. Quraisyap itu memberitahu kepada guru tak Profesor Dr. Arifudin. Saya dikasih tahu Prof. Arifudin itu. Maka dari roh pesan na guru tak waktu kubotin paru cidik. Usahakan kalau mampu berhubungan sesudah sholat duhur. Karena kalau ada anak lahir dengan hubungan sesudah sholat duhur, itu pasti cinta agama. Kau tidak suruh masuk ke pesantren, dia akan ke pesantren. Itu pesan beliau. Kenapa? Itu hadis, Pak. Cuma kita tidak tangkap hadisnya. Itu hadis isyarat. Apa kata Nabi? Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintu. Itu isyarat. Okay. Tapi ada paling bagus, Pak. Buka kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali. Kalau bisa pakai itu bisa dilahirkan ulama. Ada itu di kitab Ihya. Siapa yang berhubungan di bulan Ramadan pas selesai berbuka puasa, sesudah minum air putih sebelum makan apa-apa, dia berhubungan dengan pasangannya, kemudian menyebabkan istrinya hamil, itu anaknya bisa jadi ulama. Itu. Wah, susah ini. Ini bukan saya yang bilang, Pak ya. Bukan saya yang bilang. Jangan salahkan saya. Itu kata Imamul Ghazali. Orang yang ngaji kitab Ihya itu ketemukan. Saya pernah tanyakan ke mursyid kami, kenapa istimewa sekali bisa jadi ulama? Kalau orang preman, apa kata guru tak? Yang pertama, waktu di paling mustajabah doa itu pada saat orang berbuka dan sahur. Yang kedua, di bulan Ramadan syaitan itu sudah dirantai. Kemudian yang ketiga, kau sudah melakukan ibadah yang hanya Allah yang mentarget pahalanya, dan kau belum melakukan dosa apa-apa setelah melakukan ibadah yang paling dirindukan oleh Allah. Itu kunci. Insya Allah. Makanya orang Bugis, ini saya kasih tahu. Makanya orang Bugis itu menikahkan anaknya menjelang masuk Ramadan. Itu paling banyak di situ. 1 bulan, setengah bulan sebelum Ramadan, di situ lomba-lomba. Bahkan ada yang 3 hari sebelum Ramadan masih menikahkan. Dan itu paling banyak. Kenapa? Karena dia kejar ini. Ini yang banyak orang tidak tahu. Itu ilmu-ilmu rahasia itu sebenarnya ada di beberapa kitab. Termasuk kalau kita buka kitab-kitab hikmah tuh. Orang tua dulu itu kan mengatakan pamali tuh. Pamali itu kan ilmu hikmah. Kalau haram, makruh itu ilmu fikih. Kalau dia mengatakan mustahab berarti tasawuf. Itu bedanya. Jadi kalau dia mengatakan pamali berarti ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu kan sebenarnya begini. Ilmu yang lahir dari ilmu. Saya kasih contoh. Kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Dan biasa kan kalau kita makan begitu. Ada ikan di sini ada ayam. Kadang kita menyeberang begitu. Tangannya kayak eskavator. Itu tidak boleh. Orang dulu kan mengatakan pamali. Dan kenapa dalam ilmu hikmah
orang yang mengambil makanan yang di depannya, tidak melangkahi makanan, itu rezekinya orang yang nguruskan. Tapi kalau ada orang melangkahi makanan, rezekinya dia tidak dapat kecuali dia urus. Itu kuncinya. Yang kedua, kenapa perempuan kalau makan itu dilarang membuka bibir? Hanya ketika menyuap dia buka bibirnya, ketika mengunyah itu disuruh rapatkan. Begini. Laki-laki itu boleh terbuka tapi tidak boleh bunyi. Kenapa, Pak? Itu hikmahnya. Kalau ada wanita makan tidak membuka bibirnya ketika mengunyah, itu suaminya pengantin baru setiap malam. Itu yang banyak orang tidak tahu. Sudah mengerti? Bibir atas wanita itu kalau rapat, yang di bawah juga rapat. Itu maksudnya. Kalau belum paham itu fatal itu. Iya. Makanya kan dari dulu ulama-ulama kita kan sudah ajarkan itu. Makanya kalau dia mengatakan pemali pasti ilmu hikmah itu. Kenapa kita tidak boleh pakai pakaian robek? Nabi kan itu menjahit pakaiannya sendiri. Kenapa? Karena memang tidak boleh pakai pakaian robek. Orang yang menggunakan pakaian robek itu tertunda rezekinya itu sampai 40 hari. Pantang itu, termasuk kos kaki yang robek. Makanya banyak anak-anak sekarang itu tidak menikah, tidak dapat pekerjaan, karena celananya celana robek. Baru tapi robek. Dan itu yang dipakai. Dan dalam ilmu hikmah itu pantangan betul itu. Yang kedua, menggunakan pakaian sebagai lap. Kita sementara pakai begini baru dilapkan. Sering kan handphone, kita lapkan di baju begini. Kacamata kita tarik, itu menurut rezeki 40 hari. Kita bisa buka kitabnya Imam Sarnudi. Ada itu. Itu pantangan betul itu. Sandar di daun pintu, itu kan tidak boleh. Menolak rezeki 40 hari itu. Kemudian menggunakan celana dalam keadaan berdiri. Kemudian makan baring di tempat tidur. Kalau ada anak gadis makan baring di tempat tidur, itu auranya tertutup. Tertutup betul itu. Itu bisa sampai tua itu tidak menikah. Itu pantangan betul itu. Ini kan yang banyak anak-anak kita baring sambil makan. Yang paling fatal itu kan sekarang. Yang paling fatal anak-anak kita. Itu semua yang dilarang dia lakukan. Nabi itu mengatakan ketika matahari sudah memerah, jangan melihat itu. Biarkan dia tenggelam dan jangan berkeliaran. Suruh anak-anakmu masuk. Tutup pintu dan jendela supaya jin tidak masuk ke dalam rumah. Tapi anak-anak kita kalau matahari mau tenggelam, keluar mas selfie. Sunset katanya. Dicoba. Larangan dalam agama justru kebalikannya. Dia berlomba-lomba mengabadikan. Padahal itu yang membuat orang matanya buta. Itu ilmu hikmah, Pak. Makanya ulama kita dari dulu sudah ajarkan. Sama dengan pakaian. Jangan kasih bermalam kalau dikeringkan. Dari situ banyak orang kena penyakit dada kemudian meninggal. Itu jin pakaian. Ibu-ibu kan sering begitu. Mencuci asar. Dia gantung. Dan kering jina pagi. Oh, pantangan betul itu. Makanya saya mengatakan seandainya bisa kau cuci kembali, cuci kembali. Pakaian yang bermalam itu. Itu pantangan betul itu. Dan itu yang banyak dilanggar. Makanya orang dulu itu ilmunya luar biasa, Pak. Dan kadang kita sebenarnya ini tidak ada apa-apanya dibanding ulama-ulama kita dulu. Cuma ulama dulu itu tidak pakai dalil. Dia mengatakan hadisnya dari sahih ini, dari enggak. Karena ulama yang ngajarkan langsung. Mereka itu kan cuma, oh guru tak bilang begini, itu tidak boleh. Dia bilang pemali. Ada semua itu. Tidak boleh menyapu di malam hari di dalam rumah. Kan tidak boleh. Karena memang itu mengeluarkan malaikat rahmat. Kita apa paling sering? Apalagi di tator ini. Saya sering sampaikan. Kita harus kalau masuk rumah itu kan ucapkan salam. Dan salam yang kita sering ucapkan itu cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya menutup pintu jin supaya tidak masuk ke dalam rumah. Untuk jin yang ada di dalam rumah itu tidak keluar. Makanya kita disuruh menambah Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kan dalam Quran surah Nur. Faizaidah tumbuyutakum, ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, salami dirimu. Itu kan ayat. Cuma kita itu kalau masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Padahal di situ dua perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita mengatakan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin.
Supaya kita selamat tinggal di rumah, jin yang ada di dalam rumah itu keluar. Malaikat rahmat yang tinggal. Makanya kalau ada rumah itu panas kita tempati, kita tidak bisa tidur. Biasa panas kita sudah kasih jalan kipas, masih panas, itu karena hawa jin. Termasuk kuku yang memotong kuku di dalam kamar. Itu pantangan betul itu. Karena jin kuku itu panas. Makanya ulama kita mengajarkan, kalau mau motong kuku, berwudu dulu. Ajenneki napa matoba, supaya kuku yang lepas dari diri kita itu tidak pernah berhenti bersikir hingga dia hancur. Kuncinya. Kita kan kadang terbalik, motong kuku dulu baru pergi mandi. Mestinya itu dibalik, mandi berwudu sempurna baru motong kuku. Kalau kita buka di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunya, itu kan dari tangan kanan toh. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ambil ibu jari. Baru jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ambil ibu jari. Kalau kaki itu dari kanan ke kiri. Orang yang memotong kuku seperti itu tidak kena penyakit kulit. Pano itu tidak kena. Yang biasa kalau bergaru begini kemudian ada itu yang putih-putih, itu tidak kena itu. Kalau cara potong kukunya begitu, itu di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kadang kita potong kuku bukan dari situ, pakai gigi saja. Jadi masalah itu. Jin kuku itu kan panas, Pak Bu. Makanya dilarang potong kuku di dalam kamar. Mestinya di teras kita keluar. Ilmu-ilmu itu dari dulu sudah ada. Makanya orang Bugis itu hebat, Pak. Dia sudah mengislamkan kue orang Islam. Lu itu luar biasa. Sama dengan kita, atau barongko, dari kata barokah. Dari situ. Suwalla dari kata solawat, pasok dari kata pasolli li rabbika wanhar, kemudian katiri al-katiri sholat, al-katiri mindin, itu kan semua. Yupi dilata maka teh barokah, maka lagi barongko. Kan gitu. Itu sudah mengislamkan nama-nama benda. Ini yang hilang, Pak. Jadi makanya, wah ini sudah jam 11 ini. Saya sudah 1 jam ceramah ini. Saya ambil kaidah sederhana aja begini. Tadi saya mengatakan ada ilmu fikih, itu ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda. Tidak mungkin tidak berbeda. Kalau orang tidak berbeda dalam fikih itu fatal itu. Karena Allah yang bilang, walizalika halakahu. Demikian aku ciptakan engkau tidak satu pendapat. Allah mengatakan seandainya aku menginginkan hambaku satu pendapat, bisa. Tapi saya tidak menginginkan itu. Makanya kalau ada orang memperjuangkan satu pendapat, itu sudah melawan sunnatullah. Makanya kan Imam Syafi'i, Imam Malik tidak satu pendapat. Pasti berbeda. Sama dengan begini. Saya kasih contoh yang sederhana yang sering kita temukan. Masalah sedekah. Kalau Imam Fikih Masailul Arba, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, semua sedekah yang dari uang haram itu haram. Semua. Sabu-sabu, kupon putih, semua yang dari haram itu haram. Kalau panitia masjid terima, oh itu nanti bertanggung jawab dari kemudian. Paling lama masuk surga itu. Baru masuk. Itu karena tanggung jawab, karena dia mengambil uang haram. Tapi kalau Syekh Yusuf Qaradawi, justru kebalikannya, karena dia melihat makasihnya. Dia mengatakan kalau ada pemain judi bersedekah, ambil. Jangan tolak. Ambil uangnya. Kalau kau tidak ambil, kau bisa berdosa. Alasannya apa? Kan kalau dia sedekah, tidak ada pakai di main judi tuh. Kan begitu. Cuma kalau Imam Syafi'i, kalau uang haram ya haram, tidak boleh diterima. Kalau kau terima tanggung jawab. Tapi kalau Syekh Yusuf Qaradawi tidak terima. Kalau pemain judi bersedekah, ambil. Uang korupsi, ambil. Karena dia tidak pakai melakukan dosa. Bayangkan kalau kita tidak ambil, dia pakai main judi, dia pakai main perempuan, dia pakai minum-minuman keras, dia pakai lagi main, semua dosanya tambah banyak. Itu gara-gara kamu tidak terima. Makanya ambil, tapi jangan dicampur dengan uang halal. Bikinkan kotak, ditulis sumbangan apa botol. Kira-kira begitu. Dipisahkan. Itu tidak dicampur dengan uang halal. Kita tahu ini haram, tapi untuk menyelamatkan supaya tidak melakukan keharaman, kita ambil. Tapi kapan dipakai? Jangan kasih masuk di masjid. Kalau bangun WC pakai di situ, bangun pagar pakai di situ, bangun menara pakai di situ.
karena dia tidak masuk dalam perangkat ibadah. Nah, begitu. Jadi uang-uang begitu pakai di luar itu. Pemain judi bersedekah, nah ada septic tank, bikin septic tank, apa ke situ? Itu namanya. Tapi kalau kita baca fikihnya Jazuli, Imam Jazuli itu beda lagi. Dia mengatakan kalau kau ambil kau pakai, tetap ditanya. Walaupun pertanggungjawabannya tidak berat. Tapi kalau yang Jazuli tidak, bikin saja kota amal besar, bikin kota amal besar atau barcode, jangan terima sumbangan langsung. Kalau ada orang bersedekah, masukkan ke situ. Jadi panitia tinggal setiap bulan ambil, pakai membangun. Di mana saja kau pakai, tidak masalah. Nanti kalau di hari kemudian ditanya sama malaikat uang apa, dikasih tahu saya tidak tahu, cuma ambil di celengan. Itu kan aman toh. Jadi ulama kita dari dulu begitu fikihnya. Jadi makanya saya bilang fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, kita keluar jalan. Iya, fikih kan begitu. Makanya sekarang kan fikih banyak kaidah-kaidah yang dulunya itu fatal betul itu. Termasuk kan masih begini Pak. Kalau kita mau pakai fikih Syafi'i mutlak, ini tidak bisa ditempati sholat, karena dia dibangun dari bata merah. Bata merah itu kan bercampur dengan tanah yang ada najis. Benda yang ada najis itu kan mutanajis, dan itu tidak bisa ditempati sholat. Kalau kita pakai fikih Syafi'i mutlak, makanya di Jawa itu ada beberapa masjid itu pakai bambu. Kita kan kalau mau pakai fikih Syafi'i mutlak ini tidak boleh. Tapi untung ada pendapatnya Bu Hanifah, bahwa najis yang sudah dibakar, najisnya hilang. Nah batu merah kan dibakar dulu baru dipakai. Jadi situ. Ulama kita dari dulu begitu. Tidak usah permasalahkan Pak. Beda-beda itu tidak usah. Fikih kan begitu. Jadi saya itu kadang-kala kalau ngaji itu sama ulama, sama ya sentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan, atau menyentuh kemaluan tanpa pelapis toh. Kan hadisnya dua itu. Kalau Muhammadiyah kan pakai yang batal. Kalau sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, oh batal wudu itu. Kalau Imam Malik enggak. Karena memang dua hadisnya. Ada orang Badui dari Arab Badui, orang dari gunung turun ketemu Nabi. Ya Rasulullah, orang tua. Ya Rasulullah, kalau saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian saya mau sholat, apakah saya harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah. Karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Sama dengan telingamu, kalau kau sentuh kemaluanmu, tidak ada bedanya. Nah melengkap semua gitu. Jadi dia mengatakan begitu Rasulullah na'am. Dia pergilah dalam ilmu mustalah hadis 29 hari setelah orang tua ini bertanya, datang 3 anak muda menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami mau sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi katakan berwudulah kalian semua. Masalahnya sama, tapi jawabannya beda. Di sinilah dikaji ilmu mustalah hadis. Makanya ada namanya metode al-jam'u, ada nasi masuk, ada metode tarji. Muhammadiyah pakai tarji. Tarji itu meneliti betul. Oh ini orang tua yang bilang. Nah tidak ada saksinya. Kemudian tidak tahu siapa ini orang tua. Nah penyakitnya orang tua itu tuli-tuli. Kemudian yang kedua pelupa. Tidak usah dipakai hadisnya. Tidak ada saksinya. Siapa tahu Nabi bilang mengatakan batal, Nabi bilang tidak karena tuli. Karena tidak ada juga saksinya, tidak ditahu juga siapa. Makanya tidak dipakai. Itu namanya metode tarji. Tapi Imam Malik justru mengatakan tidak. Nabi yang sampaikan yang pertama, Nabi juga sampaikan kedua. Dan itu hanya 29 hari. Tidak mungkin Nabi lupa. Nah dia yang sudah sampaikan. Jadi siapa yang bertanya? Lihat keadaannya. Yang pertama orang tua bertanya, dia mengatakan tidak apa-apa. Yang kedua anak muda, Nabi mengatakan batal. Berarti yang membatalkan bukan menyentuhnya, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang pegang mungkin gatal gitu negara. Tidak ada gisawanya. Kalau anak muda itu ada syahwat, makanya batal. Jadi itu satu masalah, itu kadang 3 pendapat Pak. Jadi kalau orang tidak analisa itu, pasti berdebat. Dia mengatakan ini hadis sahih. Cocoknya hadis sahih, tapi pada pemahamanmu yang tidak sahih. Itu jadi masalah. Nah ini. Lain lagi kalau tasawuf, ini kan kita baru dipikir Pak. Lain lagi kalau tasawuf, sama dengan ayam toh. Misalnya ada ayam di sini, nah tabrak mobil atau bebek tabrak mobil, sudah lompat-lompat. Kemudian kita ambil pisau, baru baca Bismillah, Allahu Akbar, baru disembelih. Mengatakan halal. Kalau sapi itu tetap bangkai. Bangkai itu Pak, walaupun dia masih lompat.
Karena Imam Syafi'i mengatakan kau menyembelihnya karena kau mengakali, mensabotase. Karena kalau kau tidak sembelih tetap mati. Sudah pecah kepalanya, baru kau mengatakan belum mati. Nah sudah lupa mau mati itu. Cuma kau tidak sentuh pasti mati. Jadi kau menyembelihnya hanya mensabotase, artinya kau mengakali. Itu tetap bangkai. Iya, tetap biar ayam pokoknya tidak boleh. Tapi kalau Imam Malik dia mengatakan tidak, menyembelih itu untuk binatang hidup. Nah selama bergerak kan pasti masih hidup. Makanya sembelih saja kalau ada darah menetes di bekas sembelihan itu halal. Mana yang mau dipakai? Kalau anak ayam pakai Imam Syafi'i. Kalau yang besar pakai Imam Malik. Ayo, tiki gado-gado itu. Tapi saya malah dipilih Syafi'i. Kenapa? Karena penjual ayam potong itu ndak maksimal. Karena penjual ayam potong itu biasa dia masukkan di drum atau di karung. Dia sembelih baru dia lempar masuk. Dia sembelih baru dia lempar masuk. Kalau Syafi'i yang penting kalau sudah sembelih tidak sengaja menjepitnya tetap halal. Karena yang dihitung yang pertama. Kalau Imam Malik kalau baku tindis na mati itu bangkai. Ulama kita kan begitu. Jadi perbedaan pendapat itu bukan perbedaan yang dilihat, Pak. Itu asbabnya dia berbeda supaya kita tidak berdebat. Sama aja dengan mobil, toh kenapa kau beli mobil hardtop? Nah itu mobil hardtop goyang sekali kalau dipakai. Nah bilang iya karena saya tinggal di gunung. Kalau apa saja di sana. Begitu. Jadi pendapat kan paling begitu. Sama Imam Syafi'i, sentuhan kulit laki-laki perempuan batal wudu tanpa pelapis. Jangan dibawa ke tanah suci. Kalau mau tawaf baru sentuhan perempuan tak kembali lagi berwudu, insya Allah tidak haji tak pulang, cuma pergi tanah suci berwudu. Itu kan begitu. Nah, inilah pentingnya kita belajar fikih, Pak, untuk mengetahui semua pendapat yang ada, nanti kita pilih. Jadi kalau semua pendapat disebut hukum Islam, kalau diambil satu disebut sikap hukum. Nah, sama dengan makanan, ada tempe, ada tahu, ada ayam goreng. Kalau singgah di warung, kalau kau sana makan ayam goreng, jangan salahkan yang makan tempe. Kalau kau pakai Syafi'i, jangan salahkan yang pakai Imam Malik. Itu aja kuncinya agama. Ini baru fikih nih. Kalau masuk ke dalam ilmu akidah, tauhid kan, oh fatal itu Pak. Lebih banyak. Sekarang kan ada stasi yang viral. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Itu kan ada kemarin. Itu contoh adab ditarik ke tauhid. Hormat ke bendera merah putih itu kan adab, bukan tauhid. Makanya sungkaman dengan orang tua kan dia katakan musyrik. Karena sujud sering kepada Allah. Tapi orang terbalik betul otak ini. Karena contoh akhlak dibawa ke contoh tauhid. Kalau begitu Pak, makan obat musyrik juga. Oh, karena jadilah nanti sudah makan Paramex baru berhenti sakit kepalanya, berarti Paramex yang sembuhkan. Fatal itu. Nanti sudah makan baru kenyang, oh itu fatal itu. Bawa proposal ke Pak Bupati, oh fatal itu karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Musyrik juga itu. Begitu. Makanya itu fatal itu kalau agama. Sama dengan cincin. Saya sering pakai cincin, Pak. Permata. Itu kan ada orang mengatakan. Kalau misalnya mengatakan, ini permata bagus dipakai berjual-jualan. Itu musyrik atau tidak? Musyrik. Wah itu fatal itu. Kalau mengatakan karena permata ini ada manfaatnya bisa dipakai. Itu tauhid itu Pak tunggal. Penjabarannya turun, itu yang tidak boleh dipecat. Misalnya begini. Ini permata, Allah memberikan keistimewaan kepada benda yang diciptakan. Semua benda yang diciptakan itu ada manfaatnya. Dan kebetulan benda ini bermanfaat untuk ini. Sama aja dengan magnet. Biasa kan kita beli itu yang magnet, yang dijual orang Cina. Ada itu magnet yang bilang, ini untuk kesehatan jantung. Masa dipakai di sini baru sehat jantung di dalam? Musyrik juga itu. Karena batu yang membuat jantung sehat. Kan begitu. Makanya ulama mengatakan tauhid itu adalah akidah mutlak, tetap Allah. Cuma semua diberi manfaat. Air minum itu diberikan manfaat untuk memberhentikan haus. Kemudian api diberi manfaat untuk membakar. Kan begitu. Jadi benda ini diberi manfaat untuk begini. Itu tidak pernah, makanya ulama pegang keris tidak pernah melenceng akidahnya. Karena dia mengatakan ini benda tidak ada gunanya kalau Allah mencabut. Itu aja. Selesai. Akidah begitu Pak.
Tidak boleh, makanya kalau mau dipakai itu, wow, fatal itu. Tidak boleh bawa proposal, tidak boleh HP, tidak boleh bawa ATM. Itu musyrik semua itu. Ini akidah. Kemudian kalau tasawuf, ini yang paling berat. Tidak baru serempet-serempet tasawuf. Kalau tasawuf itu Pak berat. Kenapa? Tasawuf itu melihat jalan lurus. Dan paling hati-hati. Makruh dengan haram itu sama kalau dalam tasawuf. Sama. Berat itu. Makanya ada beberapa ulama itu kalau melakukan perjalanan justru dia puasa. Karena tidak boleh minum di kendaraannya sementara jalan. Itu sama dengan minum berjalan. Bayangkan kalau naik pesawat 48 jam tidak minum. Stres itu. Karena ngasih di warung tuh kalau makan dulu baru bayar, itu jadi masalah itu. Mestinya kan bayar dulu baru makan. Karena kalau kau makan dulu baru bayar, sama kalau kau ambil mangganya orang, nanti kau sudah makan baru kau minta. Ini masalah toh. Itu kalau tasawuf itu Pak. Makanya kalau orang bicara tasawuf itu berat. Itu amat sangat berat Pak. Pakaian yang kita pakai. Kalau ada pakaian kita malu pakai ketemu dengan Pak Bupati, mestinya kita lebih malu pakai ketemu dengan Allah. Seringkali kita begitu, daster yang dipakai cuci mulut, cuci pokoknya yang betul pakai masker, yang betul pakai masker, yang betul pakai masker, yang betul pakai masuk subolo, sekalinya masuk waktu sholat tinggal ambil talkum, itu tadi yang dipakai. Sudah mina pakai lap ini masih dipakai sholat. Oh, enggak bisa. Kalau ada pakaianmu kau malu pakai ketemu dengan pejabat, mestinya kalau lebih malu pakai ketemu dengan Allah. Itu fatal. Makanya dalam agama ini kan berat. Kalau tasawuf itu ya, makanya saya bilang serempet akhlaknya ya enggak usah. Enggak usah terlalu berat lah mau ambil ini tasawuf murni apa gitu. Iya. Yang penting akhlaknya kalau sholat ya sholat dengan kekhusyuan. Artinya berusaha semaksimal mungkin. Walaupun tidak bisa khusyuk sebetulnya toh. Tidak bisa. Kalau mau full betul khusyuknya mustahil. Selama orang sadar, kecuali orang pingsan memang mungkin. Selama orang sadar tidak mungkin. Nah, 3 mau diperbaiki, ingatan, bacaan dengan gerakan. Masa bisa mengaji saja, yang bacaan saja itu masih bisa salah. Apalagi kalau sudah 3 diperbaiki khusyuk. Allahu Akbar. Pasti dah lupa nanti itu. Ada ting dan masih itu jual bakso itu. Begitu pada dia sholat ini. Pasti tidak bisa. Karena diperbaiki diingat, oh 3 rakaat 4 rakaat. Nah lupa nanti bacaannya itu. Nah perbaiki betul bacaannya. Nah lupa itu berapa rakaat ini tadi. Tidak bisa. Pasti karena 3-3-nya kan mau disempurnakan. Tidak mungkin itu. Makanya dari situ ada namanya sholat sunat. Itu penambal. Dan ibadah itu kan punya otoritas. Ini yang saya kasih tahu kunci nih, kata kunci. Kenapa kita itu cinta betul kepada Nabi Rasulullah? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu cuma dia. Nabi yang lain tidak ada. Makanya satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat itu cuma Rasulullah. Kenapa? Karena dia yang punya otoritas ibadah. Nabi Musa kan otoritas ibadah Allah. Tidak ada bilang Nabi Musa memerintahkan. Tidak, itu perintah Allah ke Nabi Musa. Perintah Allah ke Nabi Ibrahim. Rasulullah punya ibadah sunat. Makanya itu semua terbagi. Haji wajib, umrah sunnah. Zakat wajib, sedekah sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Jadi semua itu punya turunan. Kenapa? Karena kalau yang wajib tidak bisa kau selamat, nanti di sunnah Nabi kasih kau syafaat. Itu aja kuncinya. Makanya kalau bapak sholat fardu, usahakan sholat sunnah. Karena kalau tidak lolos kau nanti di rahmat Allah, nanti Nabi mengatakan, oh dia kerjakan sunnah, dia dapatkan syafaat. Itu otoritasnya Nabi. Makanya jangan tidak sholat sunnah Bu ya. Kadang orang yang paling parah itu bilang sunnah tidak usah, oh fatal itu. Usahakan. Tapi ada beberapa ibadah sunnah itu yang paling tinggi Pak. Ini penutup. Ini karena sudah hampir setengah 12. Yang pertama paling tinggi itu kalau dalam sisi puasa. Ada puasa itu 3 hari dalam 1 bulan. Namanya Somin Ayamil Bid. Itu Nabi mengatakan sama kalau kau puasa 1 bulan penuh. Itu puasa putih namanya. 13, 14, 15. Itu pakai bulan. Bulan Hijriah, bukan Miladiah. Itu puasanya Nabi Adam. Ketika dilemparkan ke bumi, dia hitam seluruh badannya. Dia puasa hari pertama 1/3 badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa putih.
Itu puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi minta, kasih saya ya Allah untuk umatku sebagai penyucian. Maka diperintahkan bagi yang mampu puasa sunnah ayyamul bid, puasa sunnah. Itu karena itu membersihkan dosamu 1 bulan. Ini baru puasa Pak ini. Kemudian yang kedua ada sholat. Yang sholat yang paling istimewa itu ada 2 sholat yang saya mengatakan jangan tinggalkan. Yang pertama sholat witir. Satu-satunya ibadah sunnah yang dijamin oleh Allah sebagai kekasih Allah itu cuma witir Pak. Kalau tahajud enggak. Hanya diangkat derajatnya. Tapi kalau witir memang Allah mengatakan dia kekasih. Dan satu-satunya ibadah dari semua ibadah sunnah yang ada, yang dianggap Abu Hanifah wajib, itu cuma witir. Makanya kalau sahabat ibu jangan tinggalkan witir. Sesudah sholat isya, sholat sunat isya, langsung mati witir. Ambil 3 rakaat. Maka, Ustaz, kita mau tahajud, ya silahkan. Yang penting tidak mengulang witir. Karena Nabi mengatakan, la witrani la bilai. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Ada mengatakan, kan witir penutup. Tidak, yang dimaksud Nabi mengatakan, akhirkan witirmu, itu untuk sholat fardu. Jangan sudah sholat maghrib kau witir, karena masih ada sholat isya. Yang dimaksud mengakhirkan untuk sholat fardunya, bukan sholat sunnahnya. Makanya Abu Hurairah itu sesudah sholat sunnah isya baru witir. Nanti kalau bangun tahajud tidak witir lagi, karena Nabi melarang 2 kali berwitir dalam 1 malam. Ini yang banyak orang keliru. Dia bilang kalau sudah witir tidak ada lagi sholat. Wah, fatal itu. Makanya Nabi minta diakhirkan. Jadi kalau sudah sholat maghrib jangan dulu, karena masih ada sholat isya. Biarkan selesai isya baru kau witir. Yang kedua, witir itu Pak Bu, satu-satunya ibadah yang bisa membuat orang yakin bahwa mimpinya bukan setan. Kalau orang berwitir pasti tidak diganggu setan. Kalau kita bermimpi itu pasti isyarat. Itu kunci. Itu aja nih. Kalau tidak mau diganggu jin, bagaimanapun itu tidak bisa diganggu, karena jin tidak bisa tembus. Itu witir. Kita biasa witir di sini langsung 3 atau 21? 21 ya? Yang 2 itu apa niatnya? Ya? Minal witri. Ada juga yang pakai 10 witir. Cuma kan ada yang pakai itu biasa sholat sunatul witir rakaatain, itu bikin malaikat stres. Nabi bilang, sayang aja saya sholat sunat ganjil 2 rakaat. Bilang malaikat, genap itu kalau 2 bos. Oh gitu. Tapi kalau kita ngaji di kitab, saya pilih yang 3 Pak. Langsung 3, bukan 21. Walaupun kalau ikut ulama saya ambil 21. Kenapa saya ambil yang langsung 3? Saya pikir lebih aman. Walaupun saya NU. Saya masih pilih 21. Tapi kalau taruh bersama guru-guru kami, saya ambil 21. Karena hadisnya itu ketika Nabi sholat sunat tarawih 2 rakaat 1 salam, witirnya dia ambil 21. Ketika dia langsung 4 rakaat 1 salam, witirnya langsung 3. Itu pasangannya. Tapi kalau kita mau telusuri sholat, kalau sholat witir 21, kan sudah ditutup salam tuh. 2 rakaat itu ditutup salam. Di mana-mana itu sholat kalau sudah ditutup salam bukan lagi bagiannya tuh. Pasti sholat baru lagi tuh. Nah, makanya dia ngambil langsung 3 baru salam. Itu yang dipakai Muhammadiyah tuh. Tapi jangan juga katakan witirnya Muhammadiyah, keliru juga itu. Ini yang kayak. Makanya agama begitu Pak. Tidak usah ini. Saya satu kunci yang paling saya anukan itu tadi, cinta kepada Rasulullah, perbanyak mengirimkan salawat. Saya kasih tahu, apalagi kan ini kita sering tahlilan, kita sering ini. Ada salawat istighosah itu. Saya minta supaya dihafal ini. Nanti kan ada rekamannya dulu. Itu salawat istighosah. Salawat istighosah itu salawat yang dibaca 33 kali berdoa. Itu langsung 40. Ulama kita mengatakan itu membuka pintu langit. Itu doanya pendek. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzati. Berdoa. Itu salawat istighosah. Sudah hafal tuh? Insyaallah. Kalau dapat masalah langsung pakai. Jadi as-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzati. Itu baca 33. Tembus itu. Kalau ada masalah dan tidak bisa selesai, semua orang angkat tangan pakai ini.
Itu jalur khusus sih. Ini sering disembunyikan orang kata saya. Pakai kalau dapat masalah, ada masalah kita ada untuk ketenangan itu pakai itu aja. Kalau tidak bisa pakai Ismul Azam. Ismul Azam kan banyak. Pakai salah satu yang dipakai Khazin bin Barqiyah itu ketika mengindahkan istana Ratu Balqis. Itu kan ada 14. Itu juga pertolongan langsung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim wa anta Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu mustajibina agisni mustajibina agisni mustajibina agisni baru salamina baru berdoa. Terima. Itu dalam keadaan mepet nih. Jalur-jalur begitu Pak, harus sudah. Doa pendek begitu penting. Kan mustajab itu kan banyak. Termasuk tidur langsung bangun tengah malam berdoa. Itu kan dibukakan pintu lagi. Kita tidak bangun tengah malam itu kecuali dibangunkan. Makanya disebut min jaufal lail. Tidak usah bangun sholat tahajud kalau di situ. Kalau bangun di situ jangan langsung ambil wudu. Di tempat tidur itu kita berdoa. Karena itu dibangunkan terus untuk meminta. Tidak sembarang itu. Yang paling aneh itu saat berhubungan badan. Kan orang Bugis bilang hilau kau liwat kemana-mana. Yang dipakai. Lipat tangannya perempuan di atas begini. Dapat tulang ke 5 tahun naronin apa jadi. Dia baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah sehingga di situ baru. Itu kan doa itu tidak ada isinya toh. Doa sapu jagat kan ada isinya. Itu guru Jadur Rahman Abu Dalil bilang almarhum Ghafurullah. Itu doa sapu jagat tidak ada isinya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu tidak ada isinya. Wa fil akhirati hasanah tidak ada isinya. Wa qina adzabannar. Itu kan doa kosong. Makanya itu cek kosong, kita mengisi, makanya disebut sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, decingagan lagi no macinai. Ilau. Coba. Itu kan ada di sini tuh. Kan kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan apa di dunia? Kalau bupati kau minta di situ. Kalau anak minta di situ. Itu kan makanya disebut sapu jagat karena belum ada isinya. Semua isinya dunia bisa kau kasih masuk. Makanya dikosongkan, tinggal kau yang ngisi. Makanya disebut cek kosong. Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga minta di sini. Wa fil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah, minta juga wa fil akhirati hasanah. Supaya dia baik di akhirat. Wa qina adzabannar, jangan engkau sentuhkan api neraka denganku dengan apa yang saya minta itu. Yana tu nak kada guru ka bupati waktu gua menci bupati mati. Camat waktu gua camat jadi mati. Upi tangan nabi waktu gua kumana itu nilai. Yana tu nak kada do atau do lapan apa si sumpul letuk suruh mau itu dimasuk. Oh itu dirahasiakan untuk isu. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.